Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Putu Dina Listiani Putri, nomor absen 38 dari kelas 10 MIPA 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil kali skalar dua vektor. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu hasil perkalian skalar dua vektor dalam bentuk komponen di R2 dan R3. Yang kedua mengenai hasil perkalian skalar dua vektor jika sudutnya diketahui. Dan yang terakhir yaitu sifat-sifat perkalian skalar dan vektor. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hasil perkalian skalar dua vektor dalam bentuk komponen. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa sih perkalian skalar dua vektor itu. Nah, perkalian skalar dua vektor atau bisa disebut juga dot product dimaksudkan jika dua buah vektor kita kalikan dengan perkalian titik atau dot product, maka akan menghasilkan skalar. Perkalian skalar dua vektor ini biasanya ditulis dengan A dot B atau A titik B. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perkalian skalar dua vektor dalam bentuk komponen di R2. Misalnya, diketahui vektor A komponennya XA, YA, dan vektor B komponennya XB dan YB. Lalu bagaimana kita mencari vektor A dot vektor B? Untuk perkalian titik A dot B, caranya teman-teman kalikan masing-masing elemen yang bersesuaian lalu dijumlahkan. Atau teman-teman bisa menggunakan cara ini, yaitu dengan cara mengalihkan atas dengan atas dan mengalihkan bawah dengan bawah. Nah, di sini XA dikalikan dengan XB, atas kali atas, XA dikali XB, lalu ditambah dengan bawah kali bawah, yaitu YA dikalikan dengan YB. Nah, ini merupakan rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari hasil perkalian skalar dua vektor di R2. Agar kalian lebih mengerti, di sini saya mempunyai satu contoh. Diketahui vektor A komponennya 3 dan 4 dan vektor B komponennya negatif 2 dan 1. Tentukanlah vektor A dot vektor B. Nah, di sini caranya kita menggunakan cara yang sudah dibahas sebelumnya. Maka vektor A dot vektor B sama dengan kita kalikan komponen yang bersesuaian lalu dijumlahkan. Nah, atau bisa juga menggunakan atas kali atas dan bawah kali bawah. Bilangan yang di atas di sini ada 3 dan negatif 2. Jadi 3 dikalikan negatif 2 ditambah dengan bawah kali bawah, yaitu 4 dikalikan dengan 1. Sehingga mendapatkan hasil 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6, ditambahkan dengan 4 dikalikan dengan 1 sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita mencari hasil dari perjumlahan tersebut. Negatif 6 ditambah 4 sama dengan 2. Jadi, vektor A dot vektor B sama dengan 2. Yang kedua, saya akan membahas mengenai perkalian skalar dua vektor di R3. Sama seperti perkalian di R2, misalnya di sini diketahui vektor A dengan komponen XA, YA, dan ZA, dan vektor B dengan komponen XB, YB, dan ZB. Maka tentukanlah vektor A dot vektor B. Nah, jadi vektor A dot vektor B sama seperti cara sebelumnya, kita harus mengalihkan komponen yang bersesuaian lalu menjumlahkannya. Nah, di sini ada 3 komponen, jadi atas kali atas, tengah kali tengah, dan bawah kali bawah. Pertama, kita kalikan terlebih dahulu yang di atas. Jadi yang di atas ada XA dan XB. Jadi XA dikali dengan XB dijumlahkan dengan yang tengah yaitu YA dikalikan dengan YB. Dan yang terakhir yaitu bawah kali bawah, yaitu ZA dikalikan dengan ZB. Nah, ini merupakan rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari hasil perkalian skalar dua vektor di R3. Agar lebih mengerti, di sini saya mempunyai satu contoh. Diketahui vektor A sama dengan 2, 1, dan 4, dan vektor B sama dengan negatif 1, 3, dan 1. Tentukan vektor A dot vektor B. Jadi, untuk mencari vektor A dot vektor B, kita menggunakan rumus yang kita bahas tadi, yaitu kita bisa mengalihkan komponen yang bersesuaian atau mengalihkan dengan atas kali atas, tengah kali tengah, dan bawah kali bawah. Nah, yang pertama di sini kita akan kalikan dengan atas kali atas. Yang atas ada bilangan 2 dan negatif 1. Jadi di sini 2 dikalikan dengan negatif 1, lalu ditambahkan dengan tengah kali tengah, yaitu 1 dikalikan dengan 3. Dan yang terakhir dijumlahkan dengan bawah kali bawah,
yaitu 4 dikalikan dengan 1. Selanjutnya, kita mendapat hasil yaitu 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2, ditambah dengan 1 dikali 3 sama dengan 3, dan yang terakhir yaitu 4 dikalikan 1 sama dengan 4. Langkah terakhir yaitu kita jumlahkan. Negatif 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 5. Nah, jadi untuk perkalian skalar dua vektor dalam bentuk komponen ini, kita tidak hanya bisa menggunakan vektor kolom, tetapi kita juga bisa menggunakan vektor baris yang ditulis secara menyamping. Cara untuk mengalihkannya yaitu dengan cara depan kali depan, tengah kali tengah, dan belakang kali dengan belakang. Itu untuk vektor di R3. Kalau misalnya di R2, kita bisa mengalihkannya dengan depan kali depan dan belakang dikalikan dengan belakang. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara perkalian dua buah vektor atau dot product jika sudut antara dua vektornya diketahui. Misalnya, diketahui dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Kemudian diketahui juga sudut di antara dua buah vektor ini. Misalnya, sudutnya adalah theta. Maka, cara perkalian vektor A dot vektor B dapat menggunakan rumus. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B, lalu dikalikan dengan cos theta. Jadi, di sini kita menggunakan trigonometri. Nah, ini merupakan rumus yang bisa kita gunakan dalam perkalian skalar dua buah vektor jika sudutnya diketahui. Nah, untuk tetanya di sini ada batasannya, yaitu tetanya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan pi atau tetanya berada pada kuadran 1 dan kuadran 2. Jadi tidak mungkin tetanya lebih dari 180 derajat. Mengapa theta tidak lebih dari 180 derajat? Kita dapat misalkan seperti ini. Misalkan di sini terdapat dua buah vektor. Nah, menurut teman-teman, sudut di antara dua vektor ini yang mana? Nah, tentu saja sudut atau tetanya yaitu di sini. Lalu bagaimana jika sudutnya kita perbesar lagi seperti ini? Nah, kalau ini tetanya yang mana? Nah, sudutnya ada di bagian sini. Ini adalah tetanya. Nah, selanjutnya jika kita perbesar lagi, sudutnya menjadi seperti ini. Nah, tetanya bukan yang ini, bukan bagian luarnya, tapi sudut antara dua vektornya atau theta ada pada bagian ini, pada bagian dalamnya. Jadi, theta tidak mungkin berada di kuadran 3 dan kuadran 4. Pasti theta berada di kuadran 1 atau 2. Batasan theta itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang sama dengan pi radian atau dari 0 sampai dengan 180 derajat. Untuk kuadran 1 itu sudutnya antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kalau misalnya di kuadran 2, sudutnya itu dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, kalau di kuadran 3, sudutnya itu 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Dan yang terakhir, di kuadran 4 itu, sudutnya dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Agar lebih mengerti, di sini saya mempunyai satu contoh. Diketahui vektor A komponennya negatif 3 dan 4, dan vektor B komponennya akar 3 dan 1. Jika sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat, maka vektor A dot vektor B adalah... Nah, jadi kita menjawabnya menggunakan rumus yang sudah ditentukan tadi. Jadi vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikalikan dengan cos theta. Nah, pertama-tama di sini kita akan mencari panjang vektor A dan panjang vektor B terlebih dahulu. Nah, untuk mencari panjang vektor, kita akan mengakarkan komponen yang ada pada vektor tersebut dan mengkuadratkannya. Nah, di sini vektor A komponennya negatif 3 dan 4. Jadi, panjang vektor A sama dengan akar dari negatif 3 dikuadratkan, lalu ditambahkan dengan 4 dan dikuadratkan. Negatif 3 dikuadratkan yaitu negatif 3 dikalikan dengan negatif 3 sama dengan 9. Lalu ditambah dengan 4 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi vektor A sama dengan akar dari 9 ditambah 16. 9 ditambah 16 sama dengan 25. Jadi akar 25.
Akar dari 25 adalah 5. Jadi panjang vektor A sama dengan 5. Selanjutnya kita akan mencari panjang vektor B. Nah, di sini komponen vektor B-nya yaitu akar 3 dan 1. Jadi panjang vektor B sama dengan akar dari akar 3 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Akar 3 kuadrat sama dengan akar 3 dikalikan dengan akar 3, sama dengan akar 9. Nah, akar dari 9 sama dengan 3. Jadi akar 3 kuadrat sama dengan 3. Lalu 1 dikuadratkan sama dengan 1 dikalikan dengan 1 sama dengan 1. Jadi panjang vektor B sama dengan akar 3 ditambah 1. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi panjang vektor B sama dengan akar 4. Akar dari 4 sama dengan 2. Jadi panjang vektor B sama dengan 2. Nah, jika kita sudah mengetahui panjang vektor A dan panjang vektor B, maka kita akan masukkan ke rumusnya. Jadi, vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A-nya sama dengan 5, dikalikan dengan panjang vektor B sama dengan 2, lalu dikalikan dengan cos theta. Nah, di sini theta-nya adalah 60 derajat. Nah, selanjutnya, vektor A dot vektor B akan sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10, dikalikan dengan cos 60. Cos 60 sama dengan setengah. Jadi 10 dikalikan dengan 1/2. 10 dikali 1/2 sama dengan 5. Jadi vektor A dot vektor B hasilnya adalah 5. Yang terakhir yaitu sifat-sifat perkalian skalar vektor. Sifat yang pertama yaitu sifat perkalian skalar vektor satuan. Nah, di sini jika vektor I dot vektor I akan sama dengan 1, vektor J dot vektor J sama dengan 1 juga, dan vektor K dot vektor K akan sama dengan 1. Nah, vektor I dot vektor J akan sama dengan vektor J dot vektor I sama dengan 0. Vektor I dot vektor K sama dengan vektor K dot vektor I sama dengan 0. Dan yang terakhir yaitu vektor J dot vektor K sama dengan vektor K dot vektor J sama dengan 0. Sifat yang kedua yaitu perkalian skalar vektor. Nah, di sini ada 3 sifat. Yang pertama yaitu sifat komutatif, yaitu vektor A dot vektor B akan sama dengan vektor B dot vektor A. Selanjutnya yaitu sifat asosiatif, yaitu vektor A dikalikan dengan dalam kurung vektor B dot vektor C akan sama dengan kurung buka vektor A dot vektor B kurung tutup dot vektor C. Nah, jadi maksud dalam kurung ini adalah yang di dalam kurung itu dikalikan terlebih dahulu. Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif, yaitu vektor A dot vektor B plus minus vektor C akan sama dengan vektor A dot vektor B plus minus vektor A dot vektor C. Atau vektor A plus minus vektor B dot vektor C akan sama dengan vektor A dot vektor C plus minus vektor B dot vektor C. Nah, sifat yang terakhir yaitu vektor A dot vektor A akan sama dengan panjang dari vektor A dikuadratkan. Jika vektor A sama dengan M vektor I ditambah N vektor J ditambah P vektor K, maka vektor A dot vektor A akan sama dengan akar dari M kuadrat ditambah N kuadrat ditambah P kuadrat lalu dikuadratkan. Maka vektor A dot vektor A akan sama dengan M kuadrat ditambah N kuadrat ditambah P kuadrat. Nah, di sini saya ada beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk menambah pengetahuan kalian mengenai hasil kali skalar dua buah vektor. Sekian pembahasan saya mengenai perkalian skalar dua buah vektor. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. See you on the next video. Bye-bye.